Jumpa bersama kami kelompok 4A. Perkenalkan, nama saya Slivin Sylvester Madayeri. Rafael Amormas. Saya Veronica Susloati. Saya Yohanes Rempoli. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas struktur liturgi. Struktur liturgi disusun atau dibangun menurut makna dinamikanya dalam perayaan liturgi gereja. Ada 4 unsur yang membangun setiap perayaan liturgi gereja, dan fokus kami ada pada unsur anamnesis. Tahukah kita, perayaan liturgi merupakan perayaan misteri keselamatan Allah melalui Kristus. Puncaknya ialah pada wafat dan kebangkitan Kristus dan dihadirkan kembali dalam liturgi. Peristiwa penghadiran itu dilaksanakan menurut struktur anamnese atau pengenangan. Pengenangan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anamnese, dan dari bahasa Latin memoria, sedangkan dalam bahasa Ibrani sikaron. Penghadiran tindakan keselamatan Allah dari masa lampau pada masa kini secara objektif dan nyata dalam perspektif masa depan. Peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu kini dihadirkan kembali dalam liturgi, dan dalam hal itu Roh Kuduslah yang menjamin dan memastikan kehadiran itu. Roh Kudus mempertemukan Allah beserta karyanya dengan umat beriman. Dari pihak Allah, Roh Kudus merupakan tindakan penyelamatan Kristus dalam liturgi jemaat, dan dari pihak jemaat, Roh Kudus memasukkan jemaat ke dalam penyelamatan Kristus. Apa yang dikenang di dalam gereja sebetulnya bukan hanya mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus saja, tetapi meliputi seluruh peristiwa Yesus Kristus, termasuk inkarnasi, hidup, sabda dan karya Yesus. Melalui penghadiran itu, tindakan karya keselamatan Allah dari masa lampau, masa kini, tertuju pada jemaat yang merayakannya. Tindakan penyelamatan Allah dalam Kristus terus bergerak menuju kepenuhan eskatologinya. Maka struktur anamnese selalu mencakup 3 dimensi. Dimensi yang pertama yakni masa lampau, masa kini, dan masa depan. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata struktur anamnese telah berakar sejak lama dalam tradisi liturgi Yahudi. Lalu apa yang mereka rayakan? Yang pertama, mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun, di mana mereka bersyukur atas hasil panen yang melimpah selama 7 hari. Kemudian yang kedua, mereka merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi yakni mengenangkan kembali peristiwa pembebasan dari tanah Mesir. Namun dalam Perjanjian Baru, umat Kristiani merayakan Paskah sebagai pengenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sayangnya, ketika zaman skolastik hingga abad ke-20, arti dari anamnese itu dipahami secara intelektual. Namun Gereja Katolik sangat bersyukur dan berterima kasih karena pertengahan abad ke-20 ada seorang biarawan bernama Odo Kassel bersama dengan kawan-kawannya mengadakan pembaharuan liturgi, sehingga arti anamnese dapat arti yang sebenarnya. Sekian katekesi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!